Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Salsabila bisa hadir menemani Anda di rumah saja sembari berdiskusi bersama dalam program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah pemirsa, ngopi kita pada sore hari ini terasa berbeda nih pemirsa. Karena selain kita akan membahas mengenai tren, tapi kita juga akan membahas mengenai potensi bangsa Indonesia. Tidak hanya terkait industri halal ya, bukan cuma soal makanan, tapi juga gaya hidup, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Lantas, seberapa siapkah bangsa kita Indonesia untuk menjadi pusat dari industri halal global? Tentunya kita akan bahas bersama dengan narasumber kita sore hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau pemirsa. Beliau adalah Bapak Sapta Nirwandar selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2011 hingga 2014. Beliau sekaligus Chairman atau Ketua dari Indonesia Halal Lifestyle Center. Izinkan saya untuk menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum, saya panggil Mbak ya, Basal. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih banyak sudah berkenan hadir untuk berbincang bersama. Terhubung bersama kami di studio Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bincang-bincang dengan acara Darmo Kopi, kodarnya apa tadi? Kopi Darmo, jadi keywordnya seperti ini Pak, kalau saya bilang Kopi Darmo, jawabannya Kopdar bareng orang-orang pintar, seperti itu Pak. Kopdar bareng-bareng orang pintar. Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke. Oke, baik Bapak, bisa diceritakan kesibukan akhir-akhir ini fokus di bidang apa Pak kegiatannya? Tadi saya Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center. Begitu. Ya, saya purna tugas ya dari pemerintahan di 2014. 10 tahun sekarang jalan ke 11. Ya, mencoba mendedikasikan atau mengkontribusikan pemikiran dan energi ke pengembangan halal lifestyle atau lebih hilirnya adalah halal industri. Tentunya saya mencoba memberikan versi, informasi, mungkin juga promosi, paling juga tentunya berinteraksi dengan para pelaku, dengan pemerintah, dan dengan praktisi serta akademisi bagaimana kita secara bersama-sama tadi ekosistem memajukan halal industri Indonesia. Yang center saya lakukan, logonya kan kelihatan tuh Indonesia Halal Lifestyle Center. Dan kedua tentunya saya tidak bisa jauh-jauh dari dunia pariwisata. Karena pariwisata itu bagian dari kerjaan saya yang lalu, yaitu dengan pariwisata saya juga mengembangkan pariwisata halal, yaitu saya juga chairman dari Indonesia Tourism Forum. Ini lebih sifatnya global, tetapi dia ad hoc ya, apa selalu ada kegiatannya tergantung permintaan. Tapi kalau yang Indonesia Halal Lifestyle Center lebih yang lebih aktual, lebih daily basis, yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri ini. Mengapa? Sederhana aja, kalau pariwisata kita sudah cukup maju. Tapi sektor halal industri kita harus berjuang lebih banyak lagi agar kita leading di sektor ini atau kita lebih banyak kontribusinya, karena Indonesia kan termasuk yang diperhitungkan dari berbagai macam segi, antara lain dari jumlah penduduk, dari pendapatan, dari lain-lain sebagainya yang kita bisa menjadi champion di sektor halal industri atau di bidang halal industri. Tidak Pak. Luar biasa, Masya Allah. Pemirsa Kopdar, kita sedang berdiskusi bersama dengan pakarnya langsung begitu ya. Pak Sapta ini aktif sebagai ketua dari Indonesia Halal Lifestyle Center. Nah Bapak dikenal sebagai orang yang aktif di dunia mengangkat gaya hidup halal di kancah internasional. Nah sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud atau pengertian dari halal lifestyle itu sendiri Pak Sapta? Sederhananya ya, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Itu kita berpedoman kepada satu ayat kan,
Al-Baqarah 169 kan. Ya, kita di dalam ayat Al-Baqarah 169 ini ada 3 kaca, ada 3 kata kunci sebetulnya. Ya ayuhan nas, ya. Wahai apa namanya, sekalian manusia atau para sekalian manusia. Jadi Allah itu mengadres atau menuju atau ditujukan kepada manusia. Bukan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Nah, ini yang kita harus waspada ini kata-kata ini. Artinya apa? Kata-kata ini dimulai bahwa halal, ya nanti halalan thayyiban itu adalah untuk manusia, untuk sekalian manusia, tidak hanya untuk orang Islam, untuk semua manusia. Nah, ini sesuatu kata-kata yang sangat universal. Hanya kita lihat di situ ada 2 kata, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban dan seterusnya. Itu kata-katanya halalan thayyiban. Nah, kata halal ini adalah satu lawful atau wajib buat kita memakan yang halal. Memakan yang halal itu dalam pengertian juga langsung maupun yang tidak langsung. Seperti pendapatan kan harus halal, itu tidak kita makan. Tapi langsung ya, tidak dimakan pendapatannya. Tetapi bisa berimplikasi kepada makanan yang kita beli, pakaian, dan seterusnya. Jadi ini halal itu adalah lawful. Nah, sudah itu, kedua adalah thayyiban. Nah, thayyiban ini menyangkut ya kualitas, menyangkut sesuatu yang baik, menyangkut sesuatu yang bersih, menyangkut sesuatu yang hygiene, ya bersih tadi, menyangkut juga lingkungan, menyangkut banyak hal yang diterjemahkan disebut thayyiban ini atau disebut dengan suatu quality. Jadi tidak cukup manusia itu cuma ya makan, tapi dia makannya yang berkualitas, makan yang bergizi. Bahkan sekarang itu makanan Mbak Salsa juga harus dibungkus dengan satu packaging yang menarik. Kan nggak mungkin makanan itu kita makan taruh di baskom, kan harus di piring bagus, tempat disajikan. Bahkan sekarang penyajian makanan itu sudah menjadi bagian dari makanan itu sendiri. Nah, ini sudah masuk di situ yang kita sebut style. Nah, kita masuk di situ. Masuk adalah gaya, dan Islam itu tidak melarang gaya atau yang disebut innallaha yuhibbul jamil wa yuhibbul jamal. Tuhan Allah itu indah dan dia suka keindahan. Nah, itu jadi buktinya Mbak Salsa pakai hijab yang keren itu kan, warnanya juga tidak hitam dan dipadukan dengan pakaian muslimah yang cantik itu, belum lagi aksesorisnya. Belum, jangan lupa juga yuk pakai bedak, atau bedaknya pastinya bedak yang halal, dan juga kalau perlu pakai kosmetik yang memang halal dan seterusnya. Ini jadi style di sini adalah juga bagian dari yang melengkapi kehalalan itu. Nah, bahkan sekarang itu thayyiban itu juga kualitas, itu juga alat kompetisi, bersaing, berkompetisi dalam sama-sama produk halal. Coba kita lihat desainer baju-baju muslim itu banyak sekali, ya kan, ada yang tipenya begini, ada yang etnik, ada yang ini. Nah, batik juga begitu kan, ada yang motif ini dan seterusnya, termasuk juga model-model hijab macam-macam itu. Nah, itu termasuk juga kosmetik, ada kosmetik buatan luar, tapi lebih bagus kita buatan yang Islami yang sudah dikenal. Nah, itu contoh. Nah, juga kalau kita lihat style itu ya, kenapa dibutuhkan style itu adalah juga anugerah, selera, itu adalah estetika. Baik Bapak mohon maaf kita harus jeda sebentar setelah yang satu ini karena ada iklan. Pembahasan yang sangat menarik ya pemirsa, bagaimana Pak Sabta tadi menjelaskan bahwasannya makanan tidak hanya harus halal namun juga harus thayyib. Juga halal begitu ya Pak, tidak hanya pada makanan atau minuman namun juga kosmetika dan juga lifestyle. Sangat menarik sekali pemirsa. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama dengan Bapak Sabta tentunya terkait bersama dengan halal lifestyle. Tetap bersama dengan Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama dengan kami di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Bersama dengan saya tentunya Salsabila. Nah pemirsa, kita tadi sudah membahas di awal sesi terkait halal lifestyle bersama dengan narasumber kita, Bapak Sabta. Dan kita akan melanjutkan pembahasannya mengenai tantangan industri halal yang ada di Indonesia. Nah Pak Sabta, seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia ini memiliki penduduk muslim yang sangat banyak. Nah ini tentunya menjadi potensi yang sangat kuat bagi negara kita, begitu ya Pak, dalam industri halal. Nah bagaimana menurut pandangan Pak Sabta sendiri terkait potensi daripada industri halal yang ada di Indonesia saat ini Pak? Sebelum ke sana Mbak Salsa, saya koreksi tadi, saya agak lompat satu huruf, bukan satu angka. Jadi Al-Baqarahnya 168, nanti saya diprotes lagi. 168 ya, jadi itu. Baik, Bapak. Nah, jadi saya lanjutkan sedikit ya, mengapa style itu penting. Jadi style itu adalah bagian dari tadi, estetika, selera, dan juga itu rahmat atau anugerah buat kita. Nah, Islam itu sangat kuat sih. Contoh lain ya, di selain baju, perspektif, kaligrafi. Coba kita lihat masjid yang terkenal. Bawi, Masjid Al-Haram, itu kan indah. Turki ada Masjid Hagia Sophia dan seterusnya. Nah itu keindahan, itu juga keindahan. Nah mengapa keindahan atau style itu menjadi penting? Kalau secara ekonomis dia disebut keindahan atau kecantikan itu ada mengenai nilai tambah. Contoh, kalau baju ya dijahit biasa, harganya lain. Tapi kalau yang sudah namanya desainer, wah itu beda lagi tuh. Nah, itu nilai tambah punya kalian. Bahkan orang harus sekolah untuk bisa menjahit baju dengan bagus dan seterusnya. Termasuk juga kita bikin minyak wangi. Minyak wangi itu kan bagian yang juga disunahkan, kok. Sebagian orang bilang begitu. Ya itu juga bagian dari yang harus didesain. Mereknya harus didesain itu. Bahkan sekarang makanan olahan seperti korma itu disajikan dengan kotak yang bagus dan seterusnya. Nah inilah nilai tambah. Nilai tambah dari yang membuat kotak desainernya, juga termasuk yang buat kontennya, storytellingnya kalau perlu ada cerita. Nah ini makanya saya menyebutkan center ini adalah center tidak hanya halal, tetapi halal lifestyle center. Nah jangan lupa Mbak sedikit, mengapa disebut lifestyle, hidup. Nah, kehidupan umat muslim itu 1 kali 24 jam harusnya dibungkus dengan makanan. Nah, contoh, kalau kita makan malam, sebelum tidur, sebelum sholat tahajud, itu kan kita makan yang halal. Sudah itu sholat tahajud, sholat subuh, kita juga, maksudnya, mau tidur juga bisa menggunakan, kalau wanita mungkin menggunakan foundation, menggunakan masker, halal kan? Nah juga kita di samping itu juga menggunakan makanan atau minuman yang tersedia juga halal. Pagi-pagi ya kita juga harus sarapan dengan yang sama. Sudah itu kita juga berolahraga. Kalau olahraga kita pakai muslim sportwear itu juga kan harus menutup aurat. Jadi bukan pakai bikini tapi kita pakai burkini kan yang panjang dan seterusnya. Dan juga sepatu dan seterusnya kan. Sepatunya juga sekarang kan sudah mulai yang aware bahwa sepatu juga tidak pakai kulit yang tidak sejalan dengan akidah kita. Nah, mestinya kulitnya sama. Nah ini jadi 24 jam sudah itu ya dilepas untuk cari cari penghasilan, cari rezeki. Mestinya juga cari rezeki yang halal. Maka dalam Thayyiban itu 24 hours. Nah oleh karena itu ini merupakan tantangan bagi kita gimana mengisi yang dibutuhkan selama 24 jam itu. Nah ini tentunya ada beberapa sandang, pangan, papan. Nah ini kan 24 jam sandang, pangan, papan ini adalah sebetulnya dari lain sisinya, di sini adalah bisnis. Kenapa? Ada di situ menyangkut juga penyediaan infrastrukturnya, penyediaan bahannya. Kan nggak mungkin kita tidak sediakan. Bayangin Indonesia dengan 200 katanya sih sekarang 220 sampai 230 juta muslim Indonesia. Itu kalau pagi makan halal dengan mie-nya yang halal, minuman yang halal, yogurtnya yang halal, 200
juta porsi, berapa itu Mbak duitnya? Hmm, Ya, besar sekali. secara nasional duit kita miliaran dolar atau triliunan rupiah spending umat Islam terhadap makanan. Dan juga termasuk gitu. Nah itu baru Indonesia. Kalau kita hitung global 1,8 miliar orang itu hampir makanannya 1,3 triliun dolar. Triliun dolar makanan orang Muslim dengan 1,8. Nah itu termasuk generasi milenial juga dia membutuhkan yang sama. Tidak hanya kayak saya aja yang makanan halal, yang muda juga banyak membutuhkan. Belum lagi yang lain-lain terkait dengan tadi itu kosmetik, terkait dengan apa lagi itu farmasi, terkait juga dengan aksesoris. Jangankan itu, termasuk juga yang kita sebut dengan prayer amenities atau alat sholat. Itu yang baik, sajadah, tasbih, dan lain-lain. Termasuk juga keperluan apa? Yang sekarang kita pakai dulu dari kompas untuk tahu kiblat. Kita sekarang dengan klik udah tahu nih kiblatnya kemana dan jam berapa, presisi dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga kelengkapan yang diperlukan oleh seorang Islam selama 24 jam. Belum kalau kita hitung per bulan, belum kita hitung per tahun. Nah inilah tantangan kita, harus menyediakan produk-produk halal di Indonesia ya, tentunya untuk menentukan kehalalannya ini yang diperlukan sertifikasi halal. Mengapa? Tidak mudah untuk menentukan satu produk halal. Nah disinilah peran pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 keluar undang-undang bahwa untuk memproteksi, memberikan jaminan terhadap produk halal harus ada sertifikasi. Mbak Salsa, saya tanya ya, you pernah makan coklat? Pasti pernah Pak, sering sekali coklat. Tahu Pak, di coklat itu ada halal atau tidak? Kalau lewat packagingnya ada tulisan halalnya Pak. Nah itu tidak mudah kita untuk menjudge di dalam hal coklat itu halal. Nah kita percaya dengan sertifikat halalnya BPJPH atau MUI. Nah kenapa di dalam coklat itu secara produksi itu ada gelatin. Nah gelatin ini pada umumnya gelatin berasal dari kulit hewan yang dilarang. Nah dengan dia ada sertifikasi halal, kita digaranti oleh pemerintah bahwa coklat ini adalah kualitas yang oke, makan enak dan halal, makanya disebut halal dan thayyiban. Jadi kita begitu makan coklat, kita termasuk mengamalkan ibadah kita bagi umat Muslim dan Muslim. Oh, baik Bapak. Nah ini tadi Bapak sempat menyinggung selain sertifikasi halal begitu ya, tentu penting bagi pelaku bisnis atau industri halal untuk tahu juga bagaimana cara memasarkannya. Apalagi saat ini perkembangan tuh sangat pesat sekali Pak, banyak sekali tantangan. Nah bagaimana sih Pak caranya untuk sebagai pelaku bisnis menjawab tantangan tersebut saat ini begitu Pak Sabtu? Ya, jadi pelaku bisnis itu yang kita sebut entrepreneur atau wirausaha. Salah satu ciri wirausaha itu harus berani ngambil risiko. Berani ngambil risiko dengan tentunya diperhitungkan. Contoh Rasulullah, itu dia sampai ke negeri Syam berjualan. Nah, ada risiko kan? Kalau laku risiko. Mungkin juga kalau di sana dulu zaman di tengah jalan juga banyak hambatan. Itu jadi harus ada ambil risiko. Yang kedua, jangan tiket program, artinya kalau halal itu ya udah aja pokoknya halal gitu. Itu nggak bisa. Kita juga harus kualitas. Kenapa? Penyajiannya. Coba 4 aja nih Mas Sasa. Saya bedain 4. 1 lontong. You tahu lontong kan? Yang suka makan sate. Kedua arem-arem. Nah itu saya belum tahu Pak kalau arem-arem. Silat dikit. Sejenis apa itu Pak? Jadi lontong. Arem-arem itu di Jogja biasanya, Solo. Berbeda sebutan saja berarti ya? Enggak, agak panjang kalau lontong. Ya, kalau arem-arem agak pendek, setengah lontong. Ketiga pasti you tahu ini, lemper. Lemper, nah itu kesukaan saya juga Pak. Saya ini doyan makannya Pak. Lontong arem-arem. Tiga ini pasti tahu you. Tambah keempat pasti tahu juga. Sushi teh. Nah, sushi itu bahannya sama, tapi you lihat penyajiannya beda. Harganya beda. Nah makanya perlu ada penyajian yang berbeda, kualitas yang berbeda. Nah seperti itu. Nah itulah
yang disebut dengan apa namanya quality, yang disebut dengan persaingan, itu harus dipersiapkan oleh pengusaha. Dan makanya di samping berjiwa entrepreneur, jiwa berusaha di sekarang ini harus punya jiwa entrepreneur, harus jiwanya Entrepreneur. Oke, baik. entrepreneur. Pak Sabta, mohon maaf, kita harus jeda sebentar pembahasan kita, Pak. Bapak, mohon maaf, kita akan jeda pembahasan kita karena ada jeda iklan begitu ya, Pak. Tentunya pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan saya bersama dengan Pak Sabta setelah ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama dengan kami di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Bersama dengan saya, Salsabila. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan terkait dengan tantangan pelaku industri halal yang ada di Indonesia bersama dengan Pak Sabta tentunya. Silakan Bapak, bisa dilanjutkan pembicaraan kita yang sempat terpotong sebelumnya, Pak. Ya, cuman motongnya jangan segitiga, Mbak. Jadi harus dikasih sedikit interval. Jadi motongnya enak gitu. Jangan apa-apa memotong kalimat. Oh ya, oke. Jadi tinggal. Gitu. Oke. Jadi tadi tantangannya, satu tantangannya kita harus menyediakan barang-barang halal, juga services halal yang berkualitas. Dan oleh karena itu kita mulai dari awal kehalalan itu juga harus dikawal, di samping dia harus halal berdasarkan aturan fikihnya atau tauhidnya, tetapi juga harus berkualitas. Jangan lupa, karena kita juga bersaing dengan pemasok atau supplier dari tempat lain, dari luar. Umpamanya contoh produk-produk makanan itu Thailand itu sangat besar ekspornya untuk produk halal. Karena Islamnya atau Muslimnya cuma 3%, tapi 20% produk mereka dijual di negara-negara Islam. Nah ini kan, dan bahkan pemasok ayam itu Brazil, Mbak, bukan kita. Brazil itu pemasok ayam halal. Jadi dia canggih julehannya, jurus sembelih halalnya canggih sana. Juga termasuk sapi dan seterusnya itu juga dari New Zealand dan dari Australia. Nah itu jadi memang di samping itu kita juga harus kualitas, harus menyediakan barang-barang yang ada di tempat kita. Kalau tidak nanti kita jadi konsumen, bukan produsen. Nah ini yang dikhawatirkan waktu itu kampanye halal industri, halal services itu, kita jangan sampai menjadi konsumen dibandingkan dengan produsen di negara kita sendiri yang potensi makan produk-produk halal atau konsumsi terhadap jasa halal itu besar. Nah ini yang perlu ada kebersamaan antara masyarakat, ya, antara masyarakat perlu juga. Karena apa? Jangan juga masyarakat tidak aware beli produk-produk halal. Terus yang berikutnya juga ya services, artinya services dari mana? Kan kalau itu diproduksi oleh UMKM harus ada regulasi yang berpihak kepada UMKM yang memproduksi produk halal, aturannya, izinnya, sertifikasinya, termasuk juga support dari perbankan. Nah oleh karena itu kita sebut ekosistem. Mungkin kalau dia sudah mature, bisa juga kompetitif dengan produk di tempat lain untuk ekspor. Nah ini tantangannya, kita jangan hanya berkutat ke dalam, mencukupi produksi dalam negeri, juga kita bisa ekspor. Itu Mbak. Baik, tadi Pak Sabta sempat menyampaikan bahwasannya tidak hanya negara-negara Muslim yang fokus terhadap industri halal ini, juga ada Brazil, bahkan juga Jepang, Korea, begitu ya Pak. Mungkin juga memberikan Thailand. Oh iya, Thailand, betul sekali. Nah itu juga tentu memberikan dampak terhadap negara yang lainnya. Nah bagaimana sih Pak peran atau tantangan cara kita untuk menjawab hal tersebut? Cara Indonesia untuk menjawab tantangan tersebut, Pak Sabta? Ya, untuk menjawabnya sih sederhana, tapi perlu action yang disebut terpadu. Nah, terpadu itu terintegrasi, tak bisa sendiri-sendiri. Karena produk halal itu kan sangat tergantung juga kepada produk hulunya, bahan mentahnya. Bahan mentah tergantung juga gimana mempackage-nya. Perlu ahli juga mendesainnya. Nah, termasuk juga aturannya. Kalau kita mau dorong ke ekspor, aturan ekspornya kondusif nggak? Jangan
apa-apa yang bisa dipercepat ngapain diperlambat, atau sebaliknya ya, kita perlambat daripada ngapain dipercepat. Nah, seperti itu. Nah, itu satu. Berikutnya adalah apa? Informasi pasar. Kita perlu juga yang dibutuhkan di luar itu apa. Di samping kita juga tahu produk itu sendiri apa. Nah, menurut saya itu satu tantangan yang besar. Kalau enggak ya tadi ayam aja yang itu kita tidak bisa kompetisi dengan produk halal itu. Itu contohnya yang kita bisa lakukan apa adalah usaha keras kita untuk bersama-sama. Makanya disebut dengan produk halal itu adalah produk yang disebut dengan ekosistem halal. Dan ini ada pengumuman masjid, apa dikat dulu sebentar, Bang? Tidak, masih bisa kita lanjutkan. Silakan Bapak. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua juga jangan lupa kita perlu infrastruktur. Apakah sifatnya pabrikan, apakah itu sifatnya juga sarana lainnya. Jadi sekarang tuh era digital. Bahkan Thailand itu sudah mengkaji produk-produk makanannya pakai AI, artificial intelligence, ke presisi. Dan juga termasuk dia juga untuk mengetahui itu yang biasa mestinya itu nggak terlalu canggih, tetapi sekarang dipraktekin dia di Thailand atau apa umpamanya untuk ke satu destinasi dia bisa tahu duluan seperti kita biasa di mana masjid, di mana restoran halal, di mana tempat-tempat singgah yang halal. Itu salah satu juga fasilitas untuk halal tourism. Itu. Nah itu. Berikutnya juga apa? Itu tadi juga brand, halal brand. Dia juga bisa menggunakan scanning untuk ketahuan, dan seterusnya, hijau, merah, dan seterusnya. Ini adalah juga infrastruktur teknologi yang bisa digunakan untuk mengetahui kehalalan. Jadi ingredientnya dan seterusnya. Walaupun sekarang kita semua pakai logo dan seterusnya. Itu Pak. Baik. Jadi apakah Thailand ini bisa menjadi contoh bagi kita untuk industri halal atau sebenarnya negara mana Pak yang bisa kita jadikan contoh dalam industri halal ini? Kalau kita lihat masing-masing punya competitive advantage. Thailand itu lebih ke food. Tapi jangan lupa, saudara kita Malaysia juga di bidang pariwisata dia lebih maju. Jadi kalau kita sebut dengan halal tourism atau Islamic tourism, Malaysia lebih ke depan dibandingin kita. Masih berputar soal definisi halal tourism, Muslim friendly. Malaysia sudah lebih maju dengan jenis pasar yang sangat berikan stimulasi buat halal tourism. Artinya ya sudah kondusif dengan kemauan pasar. Betul ke Malaysia. Makanya salah satu contoh satu jalan namanya jalan protokolnya dia. Ini dibuka sampai malam, sampai subuh. Untuk apa? Untuk tamu-tamu dari Timur Tengah yang biasa malam tidurnya. Nah ini satu contoh bahwa udah kondusif terhadap pelayanan travel Muslim. Gitu. Baik. Jadi Thailand dan juga Malaysia begitu ya Pak. Malaysia ini juga banyak sekali seperti produser kerudung, baju begitu Pak yang bisa kita gunakan. Jadi banyak juga kaum muda ini yang justru just tip ke Malaysia daripada membeli yang ada di Indonesia. Begitu ya Pak ya. Insyaallah. Tapi jangan khawatir, kalau menurut saya sepengamatan kami produk-produk kalau modest fashion kita lebih unggul daripada mereka. Dan mereka banyak sekali yang beli di Sumatera Barat, di Padang umpamanya. Nah, Padang itu di paling tidak 2 kali atau 3 kali sehari flight dari Kuala Lumpur ke Padang. Ya isinya belanja produk-produk kosmetik, produk juga makanan, termasuk juga hijab, baju, pakaian dan seterusnya, fashion, sarung termasuk, bahkan kopi banyak juga dari Sumatera Barat. Baik. Kalau kompetitif dan kalau sarung dan baju koko termasuk mukena itu yang mukena itu is the best itu dari Sumatera Barat dan harganya juga cukup menawan. Baik. Tahan dulu Bapak, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tahan dulu ya Bapak. Baik pemirsa Kopi Darmo, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami setelah jeda yang berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami dalam program kesayangan. Apalagi kalau bukan Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Setelah tadi kita banyak sekali membahas bagaimana potensi Indonesia di kancah internasional terkait industri global ya bersama dengan narasumber kita Pak Sabta pemirsa. Di segmen kali ini kita akan lanjutkan terkait bagaimana sih langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memajukan industri halal tentunya di Indonesia ini. Nah, Pak Sabta bisa dijelaskan bagaimana sih peran media atau digitalisasi begitu ya dalam mempercepat pertumbuhan dari industri halal di era sekarang ini, Pak? Ya, tentunya peran digital atau peran sosial media atau juga media pada umumnya itu sangat utama yang kita sebut dengan literasi atau edukasi. Karena masih banyak juga masyarakat kita yang belum melek halal. Dan pikir gratis semua produk halal. Walaupun tidak seperti itu. Yang juga berikutnya keberpihakan terhadap produk halal. Bayangkan kalau semuanya sudah sadar bahwa itu bagian dari perintah agama, tetapi juga itu adalah punya nilai bisnis yang tinggi, ya harusnya kita ke sana bergeraknya. Nah itu satu dari masyarakat. Yang kedua, dunia usaha. Dunia usaha juga nggak ragu. Umpamanya di sektor hotel aja, belum banyak hotel-hotel itu yang bergerak di bidang halal tourism. Nah itu contoh. Nah, walaupun ada secara sederhana, kalau di hotel biasa ya udah ada sejadah, sudah ada kiblat direction, ya mungkin, tapi masih ada yang lain-lain. Nah ini juga salah satu juga upaya yang harusnya diusahakan. Jadi jangan khawatir, itu pilihan. Pilihan artinya tidak dipaksakan semuanya harus seperti itu. Jadi kadang-kadang sering masih dipergunakan itu sebagai sesuatu yang mengarah ke fobia atau mengarah ke sesuatu yang tidak disukai oleh orang di luar Muslim. Kenapa? Karena wah itu kan memberatkan, wah itu kan nanti menyusahkan. Dan enggak. Nah dalam undang-undang itu juga disebutkan bagi yang mau produk tidak halal ya tinggal ditulis saja. Kalau makanan di supermarket tulis bahwa produk ini tidak halal. Kalau perlu ada cornernya yang tidak halal. Di supermarket di beberapa supermarket di Jepang sudah ditemukan bahwa ada tidak halal corner. Jadi kalau bahasa oh ini berarti yang tidak halal. Kalau yang halal harus sertifikasi. Nah itu contoh kemajuan yang bisa diberikan kepada dunia usaha dan juga tentunya kepada masyarakat. Yang ketiga tentu peran pemerintah maupun pusat maupun daerah. Nah ini kita harus menyediakan fasilitas produksi yang memadai, yang bisa memberikan harga yang kompetitif, gitu kan, juga memberikan juga perbankan harus memberikan fasilitas keuangan yang memadai untuk UMKM, juga termasuk mikro industri. Terakhir tentunya juga di samping untuk produk di dalam, karena kita masih import banyak juga produk dalam, tapi juga untuk kenapa tidak kita ekspor. Nah, demand-nya kuat, makanya dari 57 negara OIC, dari negara Islamic Conference itu atau OKI, itu banyak sekali demand permintaan terhadap barang-barang Indonesia. Karena untuk fashion aja, kita tuh nomor 2 tuh setelah Turki kalau nggak salah. Tapi kalau makanan kita masih di bawah. Nah itu contohnya bahwa produknya secara keseluruhan kita udah maju dibandingin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kita nomor 8 ranking di SJIE, ya State of Global Economic Index ya, atau bukan Islamic Economy. SJIE saya juga confuse SJIE itu SJIE, jadi State of Global Islamic Economy report yang dibuat oleh Dinar standar, dan itu partner kami dari IHSG. Dan 10 tahun yang lalu kita masih nomor 8, sekarang kita udah nomor 3. Jadi kemajuan ada. Kemajuan ada, dan tapi kompetitif kita tetap Malaysia nomor 1. Dia tetap bertahun-tahun di sana. Mengapa ya? Karena memang ekosistemnya sudah terbentuk. Nah, udah ekosistem itu artinya kalau dulu bahasanya keterpaduan, sinergi, ini ekosistem. Di mana semua berpartisipasi dengan satu misi untuk kalau kita kompetitif bisa dijual ke luar negeri dan juga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, supaya kita tidak menjadi konsumen tapi kita juga sekaligus menjadi produsen. Nah ini makanya kita selalu dikejar jadi konsumen. Mengapa? Karena jumlah kita cukup banyak dan baru makanan, belum yang lain-lain.
belum kosmetik, farmasi, dan juga services, termasuk juga dunia pendidikan, termasuk juga nyerupa Mbak. Itu kita perlu juga rumah sakit yang berbasis kehalalan, apa terutama ya untuk yang sakit kan perlu makanan halal, yang sakit juga kan perlu obat yang halal, juga perlu ibadah di masjid, di rumah sakit. Kan mereka juga perlu ibadah, perlu diajarin juga gimana cara ibadah kalau lagi sakit. Dia membutuhkan juga kain-kain dan seterusnya yang mungkin juga tidak najis dan seterusnya. Nah ini sebetulnya masih banyak yang perlu kita gali untuk kita dorong menjadi industri kita di Indonesia. Mengapa? Karena kita ya alhamdulillah jumlah penduduknya banyak, tetapi juga kita maju. Itu yang satu. Yang kedua tentunya digital tadi. Digital ya is a must. Indonesia termasuk pengguna digital yang cukup maju untuk di negara Islam nomor satu dengan spending untuk digital ekonominya cukup besar. Itu termasuk besar, lebih dari 20 miliar dolar kita menggunakan service digital kita. Banyak sekali yang online kita pakai, termasuk pembayaran juga dengan QRIS dan seterusnya, itu juga adalah proses. Jadi umat Islam tidak tabu dengan itu. Kita juga pesan martabak yang halal, kita pesan juga kebuli, kita pesan juga makanan dengan online dan seterusnya, masuk juga yang sekarang sedang dikembangkan. Nah, yang penting juga produk-produk halal itu yang kita sebut dalam bisnis 2-in-1. Kalau produk tidak halal, yang beli ya tentunya secara teoritis dan secara praktikal yang beli yang makannya tidak halal. Tapi kalau produk halal bagi Muslim itu memang aturannya, bagi non Muslim juga nggak ada masalah karena produknya universal, hygiene, udah itu juga taste food dan sebagainya. Nah gitu. Contohnya restoran Padang itu buat semua orang. Jadi kalau halal itu makanya ya Yohanes, makanya halal itu buat semua manusia, termasuk juga yang menjualnya. Boleh siapa aja yang menjual selama dia halal. Nah yang industri besar di Indonesia ya alhamdulillah sekarang ini masih orang lain ya. Mungkin mudah-mudahan yang lain kali yang champion ini adalah Pak Haji juga yang punya gitu. Ya, saya punya kebanggaan bahwa ada entrepreneurship Islam yang maju dan seterusnya. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak, membahas pemirsa terkait bagaimana peranan media dan juga digitalisasi dalam industri halal. Kita akan lanjutkan namun setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, saksikan terus Kopi Darmo. Terima kasih pemirsa, dan tetap bersama dengan kami di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Tanpa terasa pemirsa, kita sudah di penghujung obrolan. Saatnya kita mendengarkan pesan penutup dari narasumber kita pada sore hari ini. Baik, Pak Sabta, bisa disampaikan closing statement atau kesimpulan daripada pembahasan kita pada sore hari ini, Pak? Ya, pertama, bagaimana kita ketahui bahwa halal itu adalah kewajiban bagi kaum muslim dan bahkan digandengkan dengan toiban kualitas. Tetapi di lain pihak ini juga menjadi peluang bisnis dan bahkan tidak hanya tren di Indonesia tapi juga tren global. Kita lihat bisnis halal itu atau halal industri itu sudah hampir dari dinas standar ya, SDIE lagi tuh, reportnya tahun 2023, secara total hampir 8 triliun dolar bisnis yang beredar atau spending yang beredar dari uang-uang kaum muslim dunia. Ya kan, mulai dari tadi, makanan, minuman, perjalanan, perbankan, kosmetik, farmasi, pendidikan, rumah sakit, dan termasuk juga musik dan seterusnya, art kontemporer. Jadi ini besar sekali buat kita mengambil peluang itu. Nah, kalau tidak, ya kita akan dimakan peluang. Artinya orang lain yang mengambil peluang. Jadi halal itu tidak hanya sekedar lawful atau hanya aturan, tetapi juga jadi peluang bisnis menjadi tren global. Dan sekarang ini sayangnya masih banyak peran-peran company atau peran-peran usaha yang dinakodai bahkan juga dimiliki oleh yang non-Islam. Tidak ada masalah sebetulnya, tapi sayang kalau kita tidak juga bergerak dalam bisnis itu. Bahkan champion untuk produk halal itu
belum dimiliki oleh negara-negara yang berbasis OIC atau negara-negara Islam. Nah, Indonesia yang mesti tampil untuk itu. Oleh karena itu, kita harus transformasi, walaupun sekarang ranking kita sudah 3 menjadi bagian yang penting dalam industri halal. Mengapa? Karena halal itu tidak saja untuk Muslim, tapi untuk everyone. Jadi untuk everyone, artinya itu setiap orang boleh makan. Kenapa? Karena prinsip dari produk dan servis halal itu adalah untuk semua orang. Jadi tidak ada untuk kalangan Muslim saja. Bahkan banyak juga yang meyakini produk halal itu sangat sehat, hygiene, dan tentunya juga mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan. Karena dalam setiap segi, setiap langkah, termasuk memotong hewannya, itu harus dengan tata krama, tata cara yang sangat Islami. Bahkan di samping juga harus doa. Nah, itu contohnya bahwa produk-produk halal itu di samping lawful, hygiene, sehat, dan juga tentunya dari segi bisnis juga memberikan kemaslahatan bagi bisnisnya. Atau dalam bahasa sederhana sering disebut bahwa halal thayyiban itu adalah rahmatan lil alamin. Dan sekarang halal tidak lagi menjadi lawful, tapi sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup, karena orang sudah tidak lagi mestinya mempersoalkan soal halal dan tidak halal, tetapi sudah menjadi bagian hidup. Karena itu kita kalau menemui makanan yang sudah stylish, contohnya aja ya Turki, itu makanannya sudah mulai modern dia. Tidak ada lagi dodol Turki, tapi ada Turkish delight, itu contoh. Ya kan, itu tidak ada lagi yang disebut produk-produk yang tidak memperhitungkan kemasan. Ya, ibu-ibu yang pakai hijab, ibu-ibu yang pakai kosmetik, ibu-ibu yang pakai aksesoris, ibu-ibu yang menggunakan mukena, itu juga tentunya tidak sekedar untuk sholat, tapi sudah juga mengandung nilai-nilai estetika, keindahan, dan itulah yang kita sebut lifestyle atau gaya hidup. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan juga waktu kesempatan yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kami semua, Pak. Semoga kita bisa berbincang kembali di lain kesempatan, begitu ya Pak Sabta. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Semoga bermanfaat buat Kopi Darmo. Kopi Darmo, baik. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terima kasih juga Anda tetap setia menonton bersama dengan kami di Kopi Darmo hari ini. Saya sampaikan bahwasannya Kopi Darmo tayang setiap Rabu hingga Jumat pukul 16.30 sampai 17.30. Saya Salsabila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.